Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Nah puji Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah online kita. Kita sudah memasuki bulan Desember. Kakak-kakak di sini mengucapkan selamat Advent buat adik-adik di rumah. Kiranya di minggu Advent ini kita semakin mengucap syukur karena Tuhan Yesus akan kita rayakan kelahirannya. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sekarang adik-adik sudah siapkan buku lagu dan Alkitabnya kan? Sudah. Nah kita bernyanyi dari lagu Kau Kau Suka Hati. Semuanya bangkit berdiri ya. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya persiapkan dirinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pagi hari ini kami masih dapat menjalani ibadah online kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, kami masih dapat mengikuti ibadah kami ini. Mari Tuhan tetap tuntun hidup kami, agar hidup kami dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kiranya ya Tuhan kami dapat melalui masa-masa sulit ini dengan sehat dan perlindungan dari tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keadaan dunia ini, negara kami ini. Biarlah Tuhan pulihkan sehingga kami dapat berkumpul kembali di ibadah kami selanjutnya. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan kembali bernyanyi. Lagunya dari lagu Sayang Disayang Tuhan. Semuanya bangkit berdiri dan ikutin gerakan guru sekolah minggunya ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan titah. Titah yang kedua. Nah adik-adik sudah hafal kan titah yang kedua? Pasti sudah hafal. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah adik-adik tahu nggak apa maksudnya dari titah kedua? Kita sebagai ciptaan Tuhan tidak boleh menduakan Tuhan dengan menyembah apa yang ada di dunia ini. Menyembah manusia, menyembah setan, atau menyembah hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Karena satu hal yang harus kita sembah adalah Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang kembali bernyanyi. Buka buku lagunya, halaman 57 nomor 7. Buku lagu halaman 57 nomor 7. Apa judulnya? Yesus kekasih jiwaku. Semuanya bangkit berdiri ya.
Yesus kekasih jiwa, jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkatlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah adik-adik, sekarang kan udah bulan Desember, berarti ayat bulanannya sudah yang baru. Dari mana ayo ayat bulanannya? Betul, dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah adik-adik, sekarang ada anak sekolah minggu yang akan mewakili kita dalam mengucapkan ayat bulanan. Hebat ya. Nah ini saksikan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih buat adik sekolah minggu. Yeay, hebat sekali. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Somta. Semuanya pasti tidak sabar kan untuk mendengarkannya? Nah sebelum itu kita berangkat dulu lagu pujiannya dari buku lagu halaman 40 nomor 9. Buku lagu halaman 40 nomor 9 dengan judul Hai Mari Berhimpun. Anak-anak sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan khotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Nya Tuhan. Karena kasih-Mu menyertai Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi pada minggu ini melalui ibadah online kami. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkan dan mengerti firman-Mu dengan baik, dan juga bimbing kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, khotbah kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Buka Alkitabnya anak-anak sekolah minggu.
Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Ikuti sama-sama di dalam Alkitabnya masing-masing. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22. Anak-anak sekolah minggu, yang perlu kita ambil dari khotbah ini adalah yaitu supaya kita percaya kepada Tuhan dan berdoa. Apa yang kita minta di dalam doa kita, kalau kita percaya, tidak bimbang, tidak ragu, pasti itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan apa yang kita ambil dari khotbah ini adalah tujuan khotbah ini yaitu supaya kita bisa menunjukkan kalau kita orang percaya, berarti harus kita tunjukkan perbuatan kita. Jangan seperti orang yang tong kosong nyari bunyinya. Seperti pohon ara ini. Pohon ara itu tidak berbuah, dia rimbun. Rantingnya banyak, daun-daunnya rimbun, tapi tidak menghasilkan buah. Jadi jangan seperti itu. Yang diminta oleh Yesus kepada kita adalah kita harus benar-benar seperti orang percaya, berarti berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang percaya pasti ada perbuatannya, ada nampak perbuatannya. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan cuma omongan di mulut, saya rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu berarti tidak mencerminkan kalau dia seorang orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu berarti perbuatannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua yang diminta dari khotbah ini adalah kita harus tahu perbuatan-perbuatan seperti apa yang sesuai dengan perbuatan orang yang percaya. Perbuatan seperti apa? Perbuatan yang sesuai dengan perbuatan orang yang percaya. Misalnya kalau anak-anak sekolah minggu di sekolah, berarti tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka membuli temannya. Itu paling sering itu terjadi di sekolah anak-anak ibu. Ya, selalu membuli teman-temannya, selalu mengejek teman-temannya. Apalagi kawannya itu orang yang tidak mampu, ya, orang yang miskin, orang yang lemah, itu selalu dibully di sekolah. Anak-anak kami yang kami cintai, anak-anak sekolah minggu, tunjukkanlah kalau kamu adalah orang percaya kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Perbuatanmu berarti perbuatan yang bagaimana? Menyenangkan hati orang lain. Ya, apabila temanmu kesusahan, tolonglah. Apabila temanmu tidak semangat, berikanlah semangat. Apabila temanmu dibully oleh orang lain, kamu jangan ikut. Hiburlah temanmu. Maka ajaklah dia untuk kembali pada hati yang gembira. Jangan kamu ikut-ikutan. Nah, anak-anak sekolah minggu,
Yang diminta dari Tuhan kepada kita di sini, jangan seperti pohon ara yang rimbun tapi tidak menghasilkan buah. Jangan kelihatan dari luar cantik tapi tidak ada perbuatannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan yang orang percaya adalah perbuatan yang baik, yaitu memberikan pertolongan kepada orang yang susah. Berikanlah pertolongan kepada teman-temanmu. Bantulah temanmu. Kalau temanmu sakit, jenguklah. Kalau temanmu tidak punya, berikanlah, bagilah apa yang kamu punya kepada teman-temanmu. Nah, ketika kamu bermain di dalam permainanmu sehari-hari dengan teman-temanmu, berikanlah yang terbaik kepada temanmu. Anak-anak sekolah minggu, juga di dalam rumah kamu, dalam keluarga kamu, jadilah menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua, anak yang menyenangkan hati orang tua, ya, yang rajin belajar. Jangan harus dipaksa-paksa orang tua belajar, ya. Senangkan hati orang tua, apalagi zaman sekarang. Ya. Kita belajar di rumah, jangan ditunggu orang tuanya lagi yang harus mengerjakan. Kita harus bisa mengambil sendiri. Kita harus bisa bertanggung jawab, ya, mengerjakan tugas-tugas kita. Kalau kita mau berusaha pasti bisa. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, yang ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat seperti apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, itu pun akan terjadi." Nah, jadi kalau kita percaya, jangankan seperti yang dibuat oleh Yesus, pohon ara itu bisa langsung kering. Ketika Yesus mengutuknya, "Kamu tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya," kata Yesus kepada pohon ara. Maka pohon ara itu langsung kering. Kita juga bisa berbuat seperti itu. Jangankan hanya seperti itu, kata Yesus. Kita suruh gunung itu beranjaklah, tercampaklah ke laut. Maka itu bisa terjadi, asalkan kita percaya. Ini firman Tuhan ini loh. Firman Tuhan, ya, bukan omong kosong. Kata Yesus, jika kamu percaya, kamu mengatakan beranjaklah gunung itu, tercampaklah ke laut, itu bisa terjadi. Asalkan kita percaya 100%. Jadi jangan bimbang. Maka percaya apapun yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu, kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau kita percaya, datang kita kepada Tuhan, mohon, ya pasti akan dibantu, akan ditolong oleh Tuhan. Nah, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat 22. Apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kenapa kita takut? Gak perlu kita takut. Karena Tuhan ada, pertolongan kita ada. Tuhan ada yang mau memberikan semuanya kepada kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan, berdoa, jangan bimbang, percaya 100%. Jangan ragu-ragu, Tuhan itu adalah punya semuanya. Tuhan itu adalah bisa memberikan semuanya yang kita butuhkan. Jangan kita takut. Orang tua kita tidak punya pekerjaan, orang tua kita susah, ya, memberikan kita makan atau kebutuhan kita sehari-hari, kita berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan di dalam doamu. Jangan kamu bimbang. Percaya 100%. Tuhan itu akan memberikan, akan menolong orang tuamu. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya, sekarang bulan Desember kita akan merayakan Natal. Jadi banyak keperluan yang kita perlukan. Ya, mau beli baju baru, mau buat kue, mau makan yang enak. Kita mohonlah kepada Tuhan supaya bisa kita melaksanakan atau merayakan Natal dengan baik dan juga sampai ke tahun baru. Tapi bisa bersukacita walaupun masa COVID-19 tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Anak-anak sekolah minggu, ajak orang tua kita sama-sama berdoa supaya kita bisa merayakan Natal dengan baik,
dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, tidak kurang suatu apapun, walaupun dalam masa-masa sulit seperti ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Ingatlah firman Tuhan ini, apalagi yang tertulis di dalam ayat 22 ini, dan apa saja yang kamu minta di dalam doamu, jika penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Ya, Tuhan berkata, jangankan seperti yang dibuat oleh Yesus, pohon ara itu kering seketika, tapi lebih dari situ, gunung itu kamu minta tercampak ke laut, itu bisa terjadi asalkan kamu percaya kepada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Jadi bukan hanya itu anak-anak sekolah minggu, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kamu apa yang kamu perlukan. Mintalah supaya orang tua kamu sehat-sehat, panjang umur. Mintalah kepada Tuhan supaya orang tua kamu diberikan rezeki yang baik. Mintalah kepada Tuhan supaya kamu diberikan kepintaran dan juga kebijaksanaan. Mintalah kepada Tuhan supaya kamu menjadi anak yang berguna bagi semua orang. Dengarkanlah firman Tuhan baik-baik, jangan lupa berdoa, dan ingat kuncinya adalah percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan apa yang kamu minta. Demikianlah anak-anak sekolah minggu, semoga khotbah kita hari ini berkenan di dalam hati anak-anak sekolah minggu dan juga dapat dilaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ingat, percaya, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Mari kita kembali berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan sudah mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Firman-Mu hari ini ya Tuhan, mengajarkan kami supaya kami percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu dan tidak bimbang, karena Tuhan akan mengabulkan semua permohonan kami, doa kami jika kami percaya memohonnya kepadamu. Bapa di sorga, lindungilah kami ya Tuhan, lindungi anak-anak sekolah minggu, lindungi orang tua kami. Begitu juga sebentar lagi ya Tuhan, kami mau merayakan Natal. Berikanlah kami sukacita Tuhan, supaya kami dapat merayakan Natal dengan baik dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kabulkanlah permohonan kami ini, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seru ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Sonta. Firman Tuhan itu mengatakan kita sebagai orang percaya, kita harus bisa membuktikan diri kita menjadi teladan di dunia ini, teladan untuk sesama kita manusia. Oke? Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan kembali bernyanyi. Tapi sebelum itu, kakak mau beritahu buat adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, bisa mengumpulkannya dan memberikannya kepada sintua sektornya masing-masing. Oke? Nah, kita angkat lagu pujian dari buku lagu halaman 60 nomor 13. Buku lagu halaman 60 nomor 13. Semuanya bangkit berdiri ya. Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka, cinta, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus Juru Selamat dunia. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.